Baik, ini soal yang kemarin kita bahas satu persatu. Oke, yang nomor 1 ya. Suhu suatu zat menyatakan titik-titik A. Jumlah molekul zat, B. Tingkat kenaikan volume zat, C. Tingkat panas atau dinginnya suatu zat, D. Tingkat pemuaian zat. Nah, suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat atau tingkat panas atau dinginnya suatu zat, ya. Jadi suhu itu adalah tingkat panas atau dinginnya suatu zat. Jawabannya C. 2. Satuan internasional SI untuk suhu adalah Kelvin, ya. Jawaban Kelvin. 3. Suhu suatu zat diukur dengan alat ukurnya termometer, ya. Barometer itu alat untuk mengukur tekanan udara luar. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Higrometer adalah alat untuk mengukur kelembapan udara. Dan manometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup, ya. Jawabannya B, termometer. Nomor 4, pernyataan berikut ini yang benar kecuali A. Suhu merupakan besaran turunan, B. Alat ukur suhu adalah termometer, C. Suhu menyatakan derajat panas suatu benda, D. Molekul sebuah benda bergetar cepat jika suhu dinaikkan. Oke, kira-kira mana yang tidak benar di sini? Suhu merupakan besaran turunan, ya, karena suhu adalah besaran pokok. Nah, kamu masih ingat kan 7 besaran pokok? Cara mengingatnya, jembatan keledai, pama aku sujuya. Sekali lagi, pama aku sujuya. Pa panjang, ma masa, ku kuat arus, pama a-nya, a tadi waktu, ya. Saya ulang, pama aku sujuya. Pa panjang, ma masa, a waktu, ku kuat arus, suhu, zu jumlah zat, ya intensitas cahaya. Itu besaran pokok. Di luar dari itu adalah besaran turunan, ya. Kemudian nomor 5, air tidak dipakai untuk mengisi termometer. Kira-kira kenapa? Kenapa air tidak dipakai untuk termometer, mengisi termometer? A. Volume air tetap, B. Tidak memuai ketika dipanaskan, C. Memiliki pemuaian yang kecil, D. Air membasahi dinding kaca. Kira-kira kenapa, Pak Otang? Tidak digunakan air mengisi termometer. Iya. Ya, karena air membasahi dinding. Jadi kalau dinding kaca basah, maka akan membuat kita kesulitan membaca hasil pengukurannya. Jawabannya D. 6. Salah satu keuntungan alkohol sebagai pengisi termometer adalah titik-titik. Kira-kira kenapa? Dapat mengukur suhu yang tinggi, dapat mengukur suhu yang rendah, tidak berwarna, tidak membasahi dinding tabung. Nah, penting kita ketahui keuntungan alkohol sebagai pengisi termometer.
Yang pertama, alkohol sangat murah dibandingkan raksa. Yang kedua, alkohol dapat mengukur suhu dengan sangat teliti. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Maka jawabannya adalah B. Baik, nomor 7, keuntungan raksa sebagai pengisi termometer. 1. Tidak membasahi dinding. 2. Pemuaiannya tidak teratur. 3. Mudah dilihat. 4. Titik bekunya rendah. Pernyataan di atas yang benar adalah yang mana? A. 1, 2, dan 3. C. 2 dan 4. B. 1 dan 3. D. 4 saja. Kira-kira? Nah, pembahasannya ya, itu keuntungan raksa sebagai pengisi termometer. Pertama, mudah dilihat. Yang kedua, tidak membasahi dinding kaca. Ketiga, jangkauan suhu cukup lebar, yaitu dari -40 sampai 350 derajat Celcius. 4. Merupakan penghantar panas yang baik. Maka yang benar adalah 1 dan 3 ya. Mudah dilihat, kemudian jangkauan suhunya cukup lebar. Ya, jawaban B. Kemudian nomor 8. Titik tetap atas termometer Celcius adalah apa? Titik tetap atas termometer Celcius itu sama dengan suhu air yang mendidih. Jawaban D. 9. Termometer klinis. Biasa yang di klinik atau yang di puskes atau yang di rumah kita. Mempunyai daerah ukur antara titik-titik. Yang mana jawabannya? A, B, C, D. Termometer klinis itu pengukur suhu badan. Nah, titik tetap atas, termometer klinis itu diukur untuk mengukur suhu tubuh manusia tidak pernah kurang dari 35 derajat Celcius. Dan tertinggi juga tidak pernah lebih dari 42 derajat Celcius. Maka angka-angka pada skala didesain, yaitu antara 35 sampai dengan 42 derajat Celcius. Maka jawabannya D. Nah, kemudian nomor 10 ya. Pada termometer Celcius, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Pada termometer Fahrenheit, nilai ini sama dengan Nah, oke. Ini saya lanjutkan. Nah, kemarin ini sudah saya share, sudah saya bagikan ya. Skala suhu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, yang pertama harus kamu ketahui dulu ini konsepnya. Ya. Konsep ini harus kamu ketahui. Titik lebur dan titik didih keempat skala suhu. Nah, yang atas itu adalah titik didih atau titik tetap batas masing-masing. Sedangkan yang di bawah ini
adalah titik tetak bawah atau titik lebur masing-masing ya. Nah, dari situ untuk melihat hubungannya atau untuk dapat mengkonversi, menghubungkan, mengganti satu dengan yang lain, maka perlu kita buat perbandingannya dari skala atas titik didih dan titik bawah dikurangkan. Sudah. Nah, diperolehlah seperti ini perbandingannya. 100 dibanding 80 banding 180 banding 100 ya. Ini Celsius, Reaumur, Fahrenheit kurang 32 dan Kelvin kurang 273. Nah, begitu dia. Maka inilah. Baik, untuk soal berikutnya yang tadi, coba ya. Soal nomor 12, nomor 10 ya. Nah, coba kita kerjakan. Nomor 10. Diketahui titik didih air adalah 100 derajat Celcius, berarti suhu derajat Celcius air sama dengan 100 derajat Celcius. Pada termometer Fahrenheit nilainya sama dengan berapa? Maka Fahrenheit sama dengan titik berapa? Maka hubungannya berarti suhu derajat Celcius per suhu derajat Fahrenheit dikurang 32 sama dengan ini 100 ya. Nah, saya ulang ya. Berarti ditanya suhu derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali suhu derajat Celcius tambah 32. Nih. Sama dengan 9/5 dikali Celsiusnya berapa tadi? 100 ya. Tambah 32. Maka bagi 5 1, bagi 5 20. 20 kali 9 180 ditambah 32 sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Berarti cocok ya. Cocok. Ini dia. Baik, nomor 11. Nomor 11. Suhu suatu zat 25 derajat Celcius, berarti derajat Celcius 25. Jika diukur oleh termometer skala Fahrenheit, maka suhu zat tersebut, lagi-lagi ya yang ditanya suhu derajat Fahrenheit berapa. Nah, jawab. Maka suhu derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali suhu derajat Celcius
tambah 32 ya. 9/5 dikali 25 ya. Celsius tadi 25 diketahui tambah 32 sama dengan bagi 5, 1 bagi 5, 5. 5 kali 9, saya ulang, 5 kali 9 45 tambah 32 sama dengan 2 tambah 5 7, 3 tambah 4 7, berarti 77 Fahrenheit, begitu ya. Itu dulu. Thank you. Kita teruskan nanti.